warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian persuasi. Nah, di kanan saya ini itu pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu bentuk penanaman pengaruh yang bisa terwujud apapun, mulai dari keyakinan, sikap, maksud, dan motivasi. Nah, selanjutnya yang di kanan saya ini itu pengertian persuasif menurut bahasa Latin, yaitu persuadere, yang menggerakkan seseorang melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan berkehendak sendiri tanpa paksaan pihak lain. Nah, selanjutnya ada konsep komunikasi persuasi. Itu ada 3 tujuan, faktor, ruang lingkup. Nah, tujuannya itu untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, faktornya itu meliputi kejelasan tujuan tadi, memikirkan secara cermat orang-orang yang menghadapi dan memilih strategi yang tepat. Nah, ruang lingkupnya itu meliputi seperti sumber, pesan, saluran atau media, terus penerima, efek, umpan balik, dan situasional. Nah, adapun fungsi komunikasi persuasi. Menurut Simons menyatakan bahwa ada 3 fungsi. Yang pertama, mengkonstruksi pesan dan membangun citra diri agar bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua, lebih cermat dalam mengharing pesan-pesan yang terdapat banyak sekali di sekitar kita, memperoleh tentang bagaimana persuasi dalam masyarakat dan dinamika psikologi persuasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan komunikasi persuasif, proses peran persuasi, dan teori kajian komunikasi persuasi. Yang pertama yaitu pendekatan komunikasi persuasif. Menurut Burgon dan Hofner, terdapat pendekatan komunikasi persuasif yang efektif, yaitu yang pertama ada pendekatan berdasarkan bukti, yaitu mengungkapkan data atau fakta sebagai bukti argumentatif agar berkesan lebih kuat atas ajakannya. Yang kedua, pendekatan berdasarkan humor, menggunakan peristiwa yang menakutkan bagi audiens dengan tujuan mengajak komunikan menuruti pesan yang telah diberikan. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan humor, menggunakan humor atau fantasi yang bersifat lucu agar memudahkan masyarakat mengingat pesan. Yang keempat, pendekatan berdasarkan diksi, menggunakan pilihan kata yang mudah diingat atau memorable oleh komunikan untuk membuat efek emosi positif atau negatif. Oke, selanjutnya yaitu proses pesan persuasi, yaitu kita pertama dari proses pesan persuasinya terlebih dahulu. Setelah itu mengaktifkan proses psikologis, kemudian melakukan perubahan terhadap perilaku. Oke, yang terakhir teori kajian komunikasi persuasi. Berikut ini adalah beberapa teori yang cukup berpengaruh di dalam kajian komunikasi persuasi. Yang pertama ada Person Centered Message Theory. Teori ini membahas bagaimana seharusnya komunikator membuat pesan dengan mempertimbangkan bahwa individu yang berbeda akan memiliki respon yang berbeda kepada suatu pesan. Yang kedua, Social Judgment Theory. Teori ini menjelaskan bahwa khalayak akan menilai apakah pesan yang disampaikan itu berada di dalam ruang toleransi kebenaran mereka. Yang ketiga, The Unimodel of Persuasion. Menurut teori unimodel, persuasi terjadi di sebuah konteks di mana komunikan diterpa berbagai tipe informasi yang berbeda. Beberapa komunikan berada di dalam pengaruh isi pesan komunikasi, sedangkan yang lain lebih fokus pada konteks yang melingkupi proses kegiatan komunikasi persuasif. Terus yang terakhir itu identification. Teori ini adalah hal yang sangat mendasar yang membuat saling pengertian antara persuator dengan khalayak sasaran. Sebagai seseorang persuator harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasikan diri dengan khalayak. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nia.
Baik teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Danu yaitu tentang metode komunikasi persuasif. Yang pertama, teknik asosiasi. Penyajian pesan komunikasi dengan cara penumpangannya pada suatu objek yang sedang menarik perhatian halayak. Yang kedua, yaitu teknik integrasi. Berdasarkan pada kemampuan komunikator untuk menyatukan diri dengan komunikan secara komunikatif. Yang ketiga, yaitu teknik ganjaran, yaitu merupakan kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara mengiming-imingi hal yang menguntungkan atau menyajikan harapan. Yang keempat yaitu teknik tataan, yaitu menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa sehingga enak didengar atau dibaca serta termotivasi untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut. Yang kelima, teknik red herring, seni seorang komunikator agar dapat meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah. Kemudian, dialihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya sebagai senjata ampuh dalam menyerang lawan. Selanjutnya, ada beberapa langkah persuasi menurut Sell dan Moussa. Yang pertama, survey your situation, yaitu melakukan kajian analisis dari situasi di mana persuasi akan dilakukan. Yang kedua, confront the 5 barriers, mempertimbangkan 5 hambatan yang mungkin muncul, yaitu hubungan komunikasi, kredibilitas, kesalahan persepsi, sistem keyakinan, ketertarikan, dan kebutuhan. Yang ketiga, make your pitch, memiliki alasan yang kuat kenapa orang harus mengikuti persuasinya. Yang keempat, secure your commitments, sangat penting untuk menjaga komitmen kenapa persuasi dilakukan. Selanjutnya, metode persuasi menurut Susanto, yaitu yang pertama, pernyataan dengan unsur emosi. Metode ini dilakukan dengan melibatkan emosi dalam pesan yang disampaikan. Biasanya, perkataan seperti itu melibatkan istilah pengganti. Misalnya, kata maling uang rakyat untuk pengganti istilah koruptor agar terkesan lebih buruk. Yang kedua, identifikasi. Melibatkan hal-hal yang dianggap ideal untuk membentuk identifikasi situasi yang dianggap umum. Yang ketiga, asosiasi. Metode lanjutan untuk digunakan orang mengambil asosiasi dengan kemungkinan orang lain, mengambil asosiasi dengan keadaan yang telah dikenal. Yang keempat, analogi. Pada umumnya digunakan untuk menambah penjelasan. Namun, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka akan menambah kerancuan berpikir. Materi selanjutnya, aspek dalam proses persuasi. Yang pertama, reciprocity, yaitu mengedepankan asumsi bahwa setiap individu mendapat bantuan atau sesuatu dari orang lain, maka akan timbul kemungkinan untuk individu tersebut membalas bantuan atau pemberian tersebut kepada orang lain. Yang kedua, komitmen dan konsistensi. Kedua hal ini sangat membantu dalam memastikan pesan berupa ide, keyakinan, dan perilaku yang kita kirim melalui persuasi akan menancap dengan kuat pada penerima persuasi. Komitmen yang tercipta akan memunculkan konsistensi. Yang ketiga, social proof. Individu akan melakukan sesuatu bila orang lain juga melakukan hal tersebut. Yang keempat, authority. Otoritas adalah kunci persuasi dapat berjalan dengan efektif. Yang kelima, liking. Komunikan akan lebih mudah menerima persuasi dengan orang lain ketika menyukai persuator tersebut. Yang keenam, scarcity. Persepsi terhadap sebuah permintaan yang dianggap langka akan memunculkan permintaan. Dari selanjutnya yaitu prinsip komunikasi persuasif. Yang pertama, prinsip pemaparan selektif. Prinsip ini menerangkan bahwa hukum pemaparan itu selektif. Hukum ini setidaknya memiliki dua bagian. Yang pertama, komunikan akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, kepercayaan, nilai, keputusan, dan perilaku mereka. Yang kedua, komunikan akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, kepercayaan, sikap, nilai, dan perilaku mereka sekarang. Yang kedua, prinsip partisipasi halayak. Persuasi akan berhasil bila komunikan
berpartisipasi secara aktif dalam presentasi komunikator. Yang ketiga, prinsip inokulasi. Prinsip ini terkait dengan menghadapi sasaran persuasi yang terinokulasi atau sasaran yang telah mengetahui posisi persuator dan telah menyiapkan berupa argumen untuk menantangnya. Yang keempat, prinsip besaran perubahan. Semakin besar dan semakin pentingnya perubahan yang diinginkan, maka semakin besar tantangan serta tugas untuk mencapai tujuan persuasi.